Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas masih materi bab struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur dan fungsi jaringan pada akar dan apa saja jaringan-jaringan penyusun tumbuhan, untuk hari ini kita akan membahas lagi yaitu struktur dan fungsi jaringan penyusun batang dan daun, yang merupakan masih materi IPA kelas 8 semester 1 masih dengan Ibu Yusnimar. Untuk hari ini ada beberapa cakupan materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan mempelajari bagaimana struktur dan jaringan penyusun pada batang. Apa perbedaan jaringan pada batang tumbuhan dikotil dan batang tumbuhan monokotil? Kemudian bagaimana juga struktur dan jaringan penyusun pada daun? Apa perbedaan jaringan daun tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil? Untuk materi pertama yang akan kita bahas yaitu tentang struktur dan fungsi jaringan pada batang. Sebelum kita membahas bagaimana struktur dan fungsi jaringan pada batang, kita harus mengetahui dulu apa ciri-ciri dari batang. Kalau kita lihat batang tumbuhan berikut, ini adalah batang tumbuhan secara umum. Umumnya, batang itu berbentuk bulat panjang seperti silinder. Jadi, batang itu bentuknya bulat, panjang seperti silinder. Pada batang, di sini memiliki ruas-ruas, atau yang kita kenal dengan internodus, ini yang ruas. Dan pada batang juga memiliki buku atau nodus, ini yang buku atau nodus. Di mana nodus atau buku ini, disinilah nanti tempat melekatnya daun dan tunas. Dan ruas dan buku inilah nanti yang akan membedakan antara batang dan akar. Kemudian, fungsi dari batang. Ada beberapa fungsi batang. Yang pertama, menyokong bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Kemudian, batang juga berfungsi nanti sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun. Jadi air yang sudah diserap oleh akar itu akan diteruskan ke daun melalui batang. Selain itu, selain jalan pengangkutan air dan mineral, batang juga berfungsi sebagai jalan pengangkutan makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Hal ini karena batang merupakan penghubung antara akar dan daun. Selain itu, pada beberapa tumbuhan, batang bisa berfungsi juga sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Contoh, kalau kita lihat pada tumbuhan tebu, ada gula pada tebu yang disimpan pada batang. Kemudian pada kunyit, kemudian juga pada kentang. Ini adalah beberapa contoh tumbuhan yang batangnya dapat berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian kita akan melihat apa beda batang tumbuhan dikotil dan batang tumbuhan monokotil. Kalau kita lihat tumbuhan monokotil, kita ambil contohnya tebu. Ini adalah salah satu contoh batang tumbuhan monokotil. Dan kalau kita lihat di sini, yang membedakan batang tumbuhan dikotil dan monokotil di sini itu adalah ruasnya ini. Kalau pada batang tumbuhan monokotil, itu ruas-ruas batang itu terlihat jelas. Contoh kita lihat pada tebu juga terlihat ruas-ruasnya, padi dan rumput. Sementara untuk batang tumbuhan dikotil, ini kita lihat contohnya pada pohon mangga. Di situ ruas batang itu tidak terlihat dengan jelas. Jadi tidak ada ruas-ruas di sini, tidak terlihat jelas, sementara pada tebu itu sangat terlihat dengan jelas.
Dan contohnya di sini pada mangga, jeruk, rambutan, dan tumbuhan dikotil lainnya. Kemudian kita akan membahas bagaimana struktur dan fungsi jaringan pada batang. Kita perhatikan gambar berikut. Kalau kita lihat struktur dan fungsi jaringan pada batang, kita bandingkan dengan struktur dan jaringan pada akar yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, itu jaringan penyusunnya bisa dikatakan sama. Ada 4 juga jaringan penyusun pada batang. Ada epidermis, ada korteks, ada endodermis, dan juga ada silinder pusat. Epidermis. Ini yang epidermis. Epidermis ini tersusun dari selapis sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Karena dia di sini berfungsi untuk melindungi jaringan yang ada di dalamnya, maka jaringan epidermis ini dia susunannya rapat supaya bisa digunakan sebagai pelindung. Pada tumbuhan dikotil, epidermis yang sudah dewasa itu akan rusak dan digantikan oleh yang namanya periderm atau jaringan gabus. Kemudian yang kedua, korteks. Ini yang korteks pada tumbuhan dikotil. Untuk korteks ini, di sini dia tersusun dari jaringan parenkim. Sama dengan akar, pada korteks inilah nanti yang akan berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang ketiga, ada endodermis. Beda jaringan pada batang dan jaringan pada daun, pada endodermisnya ini tuh terletak perbedaan. Kalau pada akar kemarin, jaringan endodermisnya itu jelas kelihatan, sementara kalau pada batang, endodermisnya tidak begitu jelas dan menyatu dengan korteks. Makanya pada beberapa buku, pada beberapa referensi, jaringan pada batang itu tidak dibuatkan endodermis. Kemudian yang berikutnya, yang di bagian tengah sama dengan akar kemarin, kita mengenal ada silinder pusat atau stel. Ini yang silinder pusat, semuanya ini merupakan silinder pusat. Pada silinder pusat juga terdapat di sini jaringan pengangkut berupa xilem dan floem, di mana jaringan pengangkut ini pada batang merupakan kelanjutan dari berkas pengangkut yang ada pada akar. Tetap ini yang xilem di bagian dalam, sementara floem di bagian luar. Kalau pada batang dikotil, xilem dan floemnya itu letaknya teratur berbentuk lingkaran, di mana xilem pada bagian dalam dan floem pada bagian luar. Antara xilem dan floem pada tumbuhan dikotil itu dibatasi oleh kambium. Dan dengan adanya kambium inilah, maka batang tumbuhan dikotil itu bisa bertambah besar. Sementara pada tumbuhan monokotil, ini adalah berkas pengangkut xilem dan floemnya, di mana berkas pengangkut xilem dan floem letaknya tidak teratur atau tersebar. Dan pada tumbuhan monokotil, di sini tidak terdapat kambium. Kemudian, pada silinder pusat juga ada sel-sel parenkim enpulur ini. Pada tumbuhan dikotil, karena letak berkas pengangkutnya berbentuk lingkaran, dan bagian tengahnya itu yang kita sebut dengan parenkim enpulur. Dan sel-sel parenkim pada tumbuhan monokotil ini dia. Berikutnya, kita akan membahas struktur dan fungsi jaringan pada daun. Ini ada beberapa contoh daun yang kita temukan. Kalau kita lihat dari gambar,
Ciri-ciri daun itu umumnya dia berbentuk tipis lebar dan banyak mengandung zat berwarna hijau atau yang kita kenal dengan klorofil. Fungsi daun, pada daun akan terjadi nanti proses pengambilan gas karbon dioksida yang digunakan untuk fotosintesis. Dan di sini pada daun ini disinilah diambil gas karbon dioksida dan dikeluarkan nanti oksigen. Kemudian, daun juga dapat mengatur terjadinya penguapan air atau transpirasi. Dan pada daun juga digunakan untuk alat pernafasan atau respirasi pada tumbuhan. Kalau kita lihat daun dikotil dan daun tumbuhan monokotil, itu ada perbedaan. Perbedaannya bisa kita lihat dari tulang daunnya. Pada tumbuhan monokotil, tulang daun umumnya melengkung atau sejajar. Contoh pada tebu, padi, rumput, dan jagung. Sementara untuk daun tumbuhan dikotil, contohnya ini, pepaya, mangga, itu tulang daunnya menyirip atau menjari. Contohnya pada yang lain jeruk, wortel, dan rambutan. Bagaimana struktur dan fungsi jaringan pada daun? Struktur dan fungsi jaringan pada daun agak berbeda dengan struktur dan fungsi jaringan pada akar. Kalau kita perhatikan gambar, tetap pada bagian paling luar, ini epidermis, yang susunannya rapat. Bedanya kalau pada akar dan batang, epidermisnya cuma pada bagian luar. Karena daun berbentuk lapisan tipis, epidermisnya ada berada di atas dan ada berada di bawah. Epidermis ini tetap fungsinya untuk melindungi jaringan yang ada di dalam daun. Pada bagian epidermis, di sini pada lapisan atasnya terdapat kutikula atau yang kita kenal dengan zat lilin, yang fungsinya untuk mengurangi penguapan air. Dan pada epidermis juga dia termodifikasi, ada menjadi stomata, ada sisik, dan ada rambut-rambut. Dan pada stomata inilah sebagai tempat nanti terjadinya pertukaran gas. Maksudnya karbon dioksida dan keluarnya gas oksigen. Kemudian jaringan yang di tengah ini yang jaringan kedua, yaitu jaringan mesofil. Jaringan mesofil ini tersusun dari jaringan-jaringan parenkim yang mengandung klorofil. Karena di sini mengandung klorofil, maka pada jaringan mesofil inilah nanti tempat terjadinya fotosintesis. Masih melanjutkan jaringan mesofil, kalau kita lihat ini merupakan struktur penampang daun tumbuhan dikotil. Pada tumbuhan dikotil, jaringan mesofil ini berdiferensiasi menjadi jaringan pagar yang berbentuk silinder atau pagar atau dikenal juga dengan mesofil pelisade, dan ada jaringan bunga karang atau spons. Yang ini merupakan jaringan mesofil pada tumbuhan dikotil. Jadi dia terdiferensiasi menjadi jaringan pelisade dan jaringan spons. Sementara pada tumbuhan monokotil, jaringan mesofilnya ini tersusun dari sel-sel parenkim yang memiliki ukuran seragam. Jadi bentuknya sama kalau pada tumbuhan monokotil. Berikutnya juga ada berkas pengangkut. Ini berkas pengangkut, dan berkas pengangkut pada daun merupakan tulang daun. Berkas pengangkut juga tersusun dari xilem dan floem. Xilem tetap berfungsi mengangkut air dan mineral dari batang, sementara floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis yang nantinya diteruskan ke seluruh bagian tumbuhan.
Begitulah materi kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.